Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Coba diulang. Keyakinan itu akan membuat kita punya mental kaya, Bapak Ibu. Orang beriman itu meskipun mungkin secara harta itu beda-beda. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi yang pasti orang beriman itu mentalnya kaya. Makanya kata Nabi, ghinahu fi qalbi. Kekayaan itu ada di batin. Nih, saya tulis di slide. Ada perbedaan antara orang yang punya mental kaya dan orang yang punya mental miskin. Ini persoalan mental Bapak Ibu. Bukan persoalan jumlah uang yang kita punya. Karena tetap aja ada orang-orang yang uangnya udah banyak tapi mentalnya masih miskin. Ada. Ngerasa takut kurang terus, ngerasa takut gak kebagian. Wah nanti gimana ya. Apa? Orang yang punya mental kaya, dia meyakini semuanya itu melimpah. Kalau istilahnya itu abundance mentality. Tapi orang yang punya mental miskin meyakini semuanya terbatas. Akhirnya apa? Karena dia meyakini semuanya terbatas, kalau dia punya kelebihan, dia simpen untuk dirinya sendiri. Tuh, itu orang punya mental miskin tuh. Dia punya kelebihan, dia simpen. Wah nanti saya gak kebagian nih. Tapi kalau orang punya mental kaya, karena dia yakin semuanya serba melimpah. Kalau dia punya kelebihan, bagaimana kelebihan itu dia berikan sebagai manfaat bagi orang di sekitarnya. Karena Allah sudah jelas dalam Quran mengatakan nahnu narzukukum wa iyahum. Bapak Ibu kita tuh udah punya jatah rezeki masing-masing. Keberadaan saya nggak akan ngurangin rezeki Anda. Demi Allah. Keberadaan kompetitor itu nggak akan ngurangin rezeki kita. Ya. Bahkan kalau kata para ulama, kita nggak akan meninggal sebelum memang jatah rezeki kita komplit kita terima. Pernah nggak ada cerita? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Ada cerita begini. Ada seorang pria kejebur sumur Bapak Ibu. Dia kejebur sumur, sumurnya dalam. Wah, dia teriak, tolong, tolong. Orang dengar, ditolonglah. Hampir mau meninggal Bapak Ibu, hampir mau tenggelam. Tapi alhamdulillah terselamatkan. Dibawa naik dia ke atas. Ini kisah nyata Bapak Ibu dari salah seorang ulama. Dibawa dia ke atas sumur. Terus dia kecapean kan. Kasih minum, kasih minum. Akhirnya Bapak Ibu dikasih minum segelas susu. Pernah dengar gak kisah ini? Dikasih minum Pak segelas susu. Diminum sampai habis susunya. Begitu udah habis minum susu. Orang nanya kan, tadi kamu kenapa bisa jatuh? Terus orang ini berusaha memperagakan. Ini loh, tadi saya jalan ke sini, kepleset Bapak Ibu, jatuh lagi. Dan jatuh yang kedua tidak terselamatkan, meninggal. Apa kata para ulama? Kenapa kok yang pertama belum meninggal? Karena masih ada jatah rezeki yang belum dia dapat. Apa jatah rezekinya tadi? Segelas susu. Jadi Bapak Ibu nggak usah, tugas kita itu menyempurnakan ikhtiar. Ya. Nggak usah banyak takut dalam hidup tuh ayah bunda. Ya. Jangan sampai kita punya mental jahiliyah. Bapak Ibu tahu mental jahiliyah? Pernah nggak dengar kisah dulu di zaman Nabi itu sebelum Islam, sebelum Rasulullah itu diutus menjadi Nabi, beberapa kebiasaan masyarakat di Arab itu suka membunuh anak perempuan hidup-hidup. Tahu? Anda dengar ya? Dulu itu sebelum Rasulullah diutus, kebiasaan masyarakat Arab itu kalau punya anak perempuan Bapak Ibu, dia gak seneng. Lalu dia kubur anak perempuan itu hidup-hidup. Anda dengar ya? Kira-kira apa motifnya? Kenapa mereka punya anak perempuan terus gak seneng, terus dikubur hidup-hidup? Kenapa kira-kira? Di antaranya karena punya pola pikir yang salah tentang rezeki. Jadi dulu itu Bapak Ibu, ini pola pikir jahiliyah. Kalau punya anak perempuan, mereka berpikir anak perempuan ini beban. Karena anak perempuan itu nggak bisa cari duit, gampangnya begitulah. Nggak bisa cari harta atau sekedar menjaga harta aja dia nggak bisa. Disuruh perang dia nggak bisa. Jadi menurut teori ekonomi jahiliyah, supaya kita nggak rugi, diapain? Dibunuh aja.
turunlah Rasulullah diutus menjadi nabi. Turunlah ayat dalam Quran. Nahnu narzukukum wa iyahum. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. Karena kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Itu mental kaya Bapak Ibu. Jadi kalau orang punya mental seperti ini, dia tuh kalau punya kelebihan, dia gak ragu-ragu untuk bagi orang. Dan ini hukum kehidupan. Makin sering kita bagi, makin banyak yang kita dapat. Apalagi kalau orang punya mental kaya, dia punya ilmu, dia enteng aja bagiin sama orang lain. Tapi kalau orang punya mental miskin, dia punya ilmu, dia simpan sendiri. Sama orang bersikap curiga terus. Dia takut digantikan sama orang. Tapi kalau orang punya mental kaya, alih-alih takut digantikan orang, lebih baik terus aja berupaya untuk terus bertumbuh. Ya. Dan ini berpengaruh pada kualitas diri, kualitas ikhtiar kita, dan pada akhirnya kualitas rezeki kita. Oke Bapak Ibu, itu yang pertama, keyakinan yang perlu kita tanam kuat-kuat. Apa itu? Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk diulang. What belongs to me will simply find me. Wow. Belajar bahasa Inggris ya. Coba, what belongs to me will simply find me.